Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan langsung dari pemilik survei indikator ya, yaitu Burhanuddin Muhtadi. Kenapa pada akhirnya Pramono Rano bisa menyalip Ridwan Kamil begitu jauh ya, bahkan sampai angka 50% melawan 39%. Nah, hal ini sangat menarik karena memang pada awalnya nama Pramono ini tidak dikenal. Bahkan ketika disurvei pertama kali angkanya tidak sampai 1% ya. Nah, hal ini menjadi tanda tanya kenapa pada akhirnya di saat pencoblosan atau di quick count nama Pramono Rano bisa melompat lebih tinggi. Apa alasannya? Mari kita simak statement dari bos indikator yaitu Burhanuddin Muhtadi berikut ini. Tapi yang jelas gap antara Pram Rano dengan Ridho ini kan jauh ya Mas. Padahal Mas Pram itu startnya dari elektabilitas yang sangat kecil. Orang scratch. Ya, belum banyak yang mengenal Mas Pram karena terlalu lama berada di balik Pak Jokowi ya waktu itu menjadi pembantu presiden di istana. Apa yang ini kan juga kenaikan yang luar biasa dari pasangan Pram Dul ini. Luar biasa. Dan penurunan yang luar biasa dari Ridho. Begini, penurunan iya. Faktor naik turunnya. Penurunan iya Zil. Tetapi Ridwan Kamil sebenarnya tidak dominan. Dari awal. Jadi survei-survei saya bulan Juli, bulan Mei 2024 itu yang teratas Anies Baswedan, itu kita rilis. Kedua Ahok. Ketiga dalam selisih yang jauh Ridwan Kamil itu kisaran 17%. Jauh di bawah Anies, jauh di bawah Ahok. Nah, Ridwan Kamil dapat durian runtuh karena top 2 menurut survei ini nggak dapat tiket dari partai. Nah, akhirnya mereka berlabuh sementara ke Ridwan Kamil. Tetapi juga namanya pelarian tanda kutip ya. Artinya kan kalau ada calon lain yang mulai menantang ya, mereka membuka hati untuk pindah. Dan itu yang terjadi ya. Jadi waktu survei awal-awal terutama sebelum pendaftaran nama Pramono udah mulai dimunculkan oleh Ibu Mega, Pramono betul-betul from scratch, mungkin nggak nyampe 1% elektabilitasnya karena yang kenal juga terbatas. Beliau lebih banyak main di belakang layar. Justru ini menurut saya ijtihad politiknya Ibu Mega ini ya, namanya ijtihad nih Zil. Jangankan benar aja dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ini benar nih ijtihadnya ya, karena memasang Rano Karno yang kita tahu popularitasnya bahkan mengalahkan Ridwan Kamil. Dan pintar juga Rano Karno didaftarkan perubahan namanya di pengadilan untuk kemudian dibawa ke KPU sehingga ada nama Sidul ya. Itu by design ya, supaya orang tidak mempertanyakan latar belakang etnik Rano, karena Rano kan ayahnya katanya orang Minang. Jadi biar terasosiasi dengan perannya di sinetron ya. Dan itu impactful secara positif, mendongkrak elektabilitas Pramono ya, dan mengurangi basis pemilih Ridwan Kamil. Di segmen pemilih Betawi itu berkurang drastis tuh pemilih Ridwan Kamil, pindah ke Pramono dengan Rano Karno. Jadi ini yang terpotret di banyak survei ya, jelang hari H. Survei saya awal November, Pramono 43%, Ridwan Kamil 39%, sudah menyalip. Tetapi untuk dapat 50% masih agak perlu ini kan, perlu kerja keras. Tambahan 10% itu dari mana? Nah, saya menduga karena saya nggak punya survei lagi setelah itu, Anies. Jadi faktor Anies. Jadi Anies kan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Tapi konteksnya sekarang untuk membantu Pramono Anung ya. Dan bukan hanya dalam bentuk deklarasi, dia meminta timnya kan untuk kampanye full tim membantu Pramono, termasuk ikut rapat aktel akbar pakai baret gitu ya. Jadi efeknya dugaan saya besar. Memang tidak terpotret karena saya nggak punya survei terakhir menjelang pemilu, tetapi ada penambahan dan itu terlihat dari pemilih Muslim Pramono yang naik kencang. Karena segmen pemilih Anies adalah pemilih Muslim. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi itu? Dari exit poll saya. Kan kita punya exit poll. Ya, itulah
analisa dari Burhanuddin Muhtadi, di mana dia menyebutkan kalau suara yang bisa mendongkrak perolehan suara dari Pramono dan Rano adalah Anies Baswedan. Nah, ini sangat menarik karena memang Anies Baswedan ini muncul secara tiba-tiba ya, mungkin bukan tiba-tiba, tapi memang sudah diskenariokan seperti itu. Karena memang awalnya yang pertama kali masuk adalah para jubir dan juga loyalis dari Anies Baswedan. Ya contoh saja yang pertama kali masuk adalah jubirnya yang sering berada pada saat Capres kemarin. Nah, hal inilah yang menjadikan suara Pramono Rano menjadi signifikan naiknya dan meninggalkan Ridwan Kamil di angka 39%. Nah, itulah video kali ini. Bila memang kami ada salah kata apa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.